Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sa'adatul ahibba, saudara-saudari sekalian yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat dengan kita masih hidup, terlebih di bulan Ramadan. Terlebihnya lagi kita berpuasa, tadi malam kita tarawih, dan Al-Quran pun juga kita baca. Bahkan sedekah juga kita tunaikan, dan mudah-mudahan masih banyak amal soleh yang pada akhirnya nanti kita diberikan ridho Allah dengan meraih pahala atau ganjaran yang sebanyak-banyaknya, sekaligus meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Ngantuk nggak? Aman? Jadi kalau ngantuk itu ditahan atau diempat agar tidak nular. Ya. Ngantuk ini bukan penyakit, bukan apa, ini sifat kemanusiaan kita. Hanya Allah Tuhan yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di ayat kursi itu jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Lah kita ini ciptaan Allah, pasti ngantuk dan juga tidur bareng. Oleh karena itu untuk ngaji kali ini boleh sedikit ngantuk tapi jangan sampai tidur. Kita akan membicarakan puncak daripada bulan Ramadan yang ini sangat kita idam-idamkan, sehingga seringkali ucapan itu minal ahidin wal faizin, selamat masih bisa hidup selain bulan Ramadan, artinya Syawal, dan selamat mudah-mudahan beruntung atau meraih kemenangan. Kita akan ngaji tentang Id, seluk-beluknya, sholatnya, takbirannya, dan riayannya. Apa bahasa Indonesianya riayan? Tulan-tulan begitu loh. Apa bahasa Indonesianya? Nyandi, aku harus riayan begitu. Apa bahasa Indonesianya? Unjuk-unjuk. Apalagi yang sini? Silaturahim. Kemudian apa lagi? Ya. Badan, riayan, unjung-unjung, silaturahim. Ya, pokoknya nggak sampai belakrak jauh gitu ya. Membicarakan sholat Id, insya Allah akan kita kerjakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita masih ada umur sehingga hari raya ini kita termasuk di antara yang merayakannya. Allahumma amin. Karena segalanya sudah mulai kita persiapkan. Yang berumah tangga persiapannya lebih banyak, pun juga yang masih single ini ada persiapan pakaian, kemudian tempat, kemudian makanan, kemudian kendaraan, sangu, dan yang lainnya. Tapi jangan kita lupakan bulan Ramadan itu masih ada ya, jangan kita lupakan bulan Ramadan itu masih ada. Karena memang faktanya itu ada orang yang sampai nggak puasa mokel karena ngelak, haus, melet-melet saking panjangnya antrian ya. Ada lagi kemudian nggak terawih, keju kentole, lah kok nggak terawih, keju kentol berosa, lah apa mari sembahyang suwe, boten. Habis dari mana atau apa begitu sehingga kakinya ini capek. Ini masih sangat disayangkan atau iman sekali. Sehingga kita harus lebih efektif, mana kiranya yang penting, mana kiranya yang biasa. Jangan kita mementingkan yang biasa ya. Kita ini tidak perlu mementingkan yang biasa. Saya kalau hari raya tidak pernah beli-beli jamaah, paling beli satu ya. Ya kadang ada orang ngasih hadiah ya, cuma sandal ya itu aja. Malah saya itu seneng sandal led.
Sandal LED itu ada dua bagi saya. Satu kuat izin ya. Yang kedua itu ikhlas. Jadi kalau ketukar harus ikhlas kan. Bolak-balik orang itu mengaturkan pundi sandalnya Pak Ustaz. Niku sing rupane biru atau hijau. Kemudian oh iya dan seterusnya. Dan baru saja 2 bulan yang lalu sandal LED saya yang bundarannya kapelir itu 2, saya anggap kuat itu. Ketukar. Ya. Salah satu jamaah di pojok. Kemudian saya bawa ke majelis itu ngaji lagi. Maksud saya tak jajar nih cek eling sandalnya. Ya milih yang punya saya lagi sing apik. Oh iya. Ini luar biasa ya. Ya cuma saya senang pada yang seperti itu. Jadi Allah itu menggerakkan kita untuk berbuat baik, melatih kita ini menjadi orang yang sabar dan ikhlas. Salat Id, ulama memberikan hukum sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan sekali. Walaupun ada sebagian ulama yang memberikan hukum wajib jatuh tempo, artinya kalau memang sholat Id tidak ada halangan ya harus sholat Id. Sehingga ini perlu kita ketahui. Mungkin selama ini mindset kita itu terbangun sunnah gitu. Ada ulama yang berpendapat wajib. Ya. Tapi seluruh ulama itu berpendapat wajib, yang wajib ya sholat wajib. Adapun sholat Id itu adalah momentum. Jadi kalau bisa kita itu tidak meninggalkan. Tapi kurang benar juga 5 waktu tidak pernah sholat, tapi Id sholat. Ya. Nah ini yang repot. Sajadah baru, sendal baru, potongan baru, ya. Atau mungkin apanya lagi yang baru gitu ya. Bukan hanya itu, tapi kebiasaan sholat ini kita jaga sampai nanti Id. Di antara dalil yang menekankan sholat Id disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, cerita dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Umirna an nukhrijal awatiqa wa zawatil khudur. Kita diperintah oleh Nabi untuk menghadiri sholat Id dengan mengajak para wanita yang sudah balik, yang bahkan mereka itu adalah gadis-gadis yang di pinggir. Yang dulu kebiasaan orang itu kalau punya anak gadis disimpan, artinya pergaulannya itu dimonitor biar tidak belakrak terlalu jauh. Itu saja diperintah untuk menghadiri sholat Id. Maka ini menjadi sebuah anjuran yang sangat-sangat luar biasa ditekankan. Ini bagian daripada syiar Islam. Sehingga kalau sholat Id ramainya seperti itu, sholat Jumat juga demikian, sholat 5 waktu bisa seperti itu, maka umat ini betul-betul ahli amal, ahli kebaikan. Tapi terkadang tidak. Sehingga mari kalau kita tindak ke tanah suci, termasuk pimpinan yang barusan dari sana, jadi animo untuk menjalankan sholat sebagaimana di masjid Mekah Madinah itu kita bawa ke sini. Insya Allah teman-teman sholat Pak ya? Insya Allah ya. Puasa ya? Insya Allah. Terawih? Ini kalau saya amati mungkin terawihnya milih yang 11-an ya. Rata-rata milih yang 11-an ya, enteng saat begitu ya. Ada tarawih itu 36 rakaat, ada lagi yang 43 rakaat ya. Tinggal kita ini milih. Tapi insya Allah 11 itu cukup untuk melihat iklim dan situasi kondisi zaman sekarang ya. Berikutnya waktuha. Jadi sholat Id itu waktunya diatur. Jangan sampai kemudian karipal, jangan sampai kemudian ketinggalan. Karena tidak ada sholat Id itu individu atau munfarid. Sholatnya ya jemaah, dengan nanti setelahnya ada sunnah mendengarkan khutbah. Disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama termasuk Imam Abu Dawud, Yazid bin Khumair Ar-Rahabi menyampaikan, kharaja Abdullah bin Busr sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an nas fi yaumi idin fitrin au adha, fi yaumi idin fitrin au adha. Dulu Abdullah bin Busr, ini sahabat Nabi, ikut hadir sholat Id, entah itu sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Fa'an karakter imam, ternyata imamnya itu lamban artinya itu telat. Maka beliau ini tidak serg.
Sehingga kalau bisa kita ini on time, ya. On time dalam arti tepat waktu, kecuali memang ada halangan yang serius. Jadi imam ketika telat itu bisa menjadikan jamaah gerah, sakseritan mengurangi kekhusyuan. Betul. Misalkan sholat id ancang-ancang di pengumuman jam 6, kok imam datang setengah 7, belum pengumuman takmir RT RW camat bupati gubernur menteri sampai presiden, setengah 8 lagi dimulai, setengah 9 baru bubar ke rumah. Ternyata nasi kotak yang disiapkan sejak sebelum subuh mampu, ya. Tidak jadi riayan, akhirnya malah ngeluh. Jadi mari untuk kita efektifkan seperti ini. Sehingga saya pribadi kalau ada pengumuman itu kurang begitu senang. Tempel aja, masyarakat nggak terlalu ini. Yang penting garis besarnya itu dihimbaukan. Terkadang baca dari takmir, baca dari pejabat mana sampai atas sampai puncaknya. Dan bahkan dulu ada sholat Jumat itu ditunda gara-gara nunggu tokoh parpol. Akhirnya jamaah gerah semuanya. Kemudian ulama-ulama itu pada mengingkari. Nah ini sudah kurang baik. Kecuali Nabi yang melakukan ini baru tidak masalah. Karena rata-rata jamaah saat ini kesusu. Betul tidak jamaah? Kesusu ke? Okay. Faqala, kemudian Abdullah bin Busr ketika mengingkari telatnya imam dan khatib tadi itu, beliau berkata, inna kunna qad faraqna sa'atana hadhihi wa dhalika hina tasbih. Dulu seperti ini kita sudah buyar. Dulu seperti ini kita sudah buyar. Lah kok imam lagi datang. Mudah-mudahan semuanya tepat waktu, mudah-mudahan berjalan sebagaimana yang direncanakan. Allahumma amin. Tapi kita ya jangan banyak tuntutan. Sesekali bantu ngatur soft, nyari nata rafia, karpet dan yang lain. Tidak kemudian maido saja. Soalnya kadang takmir masjid atau penyelenggara atau panitia itu juga tidak enak, sudah bekerja maksimal tapi masih di maido. Sehingga saya mohon teman-teman untuk jangan menjadi ahli maido. Apa bahasa Indonesianya maido? Ini tidak tahu ya, lulusan dari kampus mana ya, atau jebolan pondok mana, atau backgroundnya apa. Banyak sekarang ini orang yang ahli maido. Betul. Sampai ada pengurus masjid itu sudah bekerja maksimal sampai marbot ya. Timnya itu divisinya ada sekitar 4 orang. Tapi ya ada kamar mandinya saksrit masih kotor atau baunya apa. Dipuai donteng ame. Mulai takmir diceluk. Sama lewat bendino tak gaji rong juta kan. Akhirnya angkat tangan. Ya, ini orang masjid apalagi orang luar ya. Sehingga maido itu ada di mana-mana. Dan mohon saya jangan di maido ya. Saya nggak akan datang ke sini kan di maido. Yang maido saya itu cukup bojo saya gitu ya. Nah, ini saya maklumi ya. Jangan ikut-ikutan ya. Jangan guyu paling di rumah ya begitu. Nemen aku terus. Ayo gendang tuku no pasar apa ini namanya? DTC. Ya. Cek tangga sak lek mancen budal, lek HP-an suwi, lek ini ayo ini kan termasuk. Berikutnya al-khuruju ilal musola. Tempat sholat id itu dianjurkan di tanah lapang, kecuali di Mekah Madinah. Dan tanah lapang yang dimaksud umum, bisa jalan, bisa pelataran, bisa lapangan dan yang lain. Kecuali memang kondisi itu hujan atau angin atau ada bencana, bisa indoor, artinya bisa di masjid dan seterusnya. Sehingga masjid kalau nggak muat ya di masjid. Tapi yang afdol itu di luarnya. Sehingga terkadang ada yang di masjid yang khutbah, di luarnya itu jemaahnya. Tapi semuanya itu sama-sama sah. Ya. Semuanya itu sama-sama sah. Wa minal ahadits sabiqati ta'lam anna mahala sholatil id wal khala wa laysal masjid faqad kana Rasulullah yakhruju laha wa amila bidzalika man ba'dahu. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, tempat sholat id itu di tanah lapang. Kalau bisa tidak di masjid dulu kecuali ada beberapa uzurnya. Dan Nabi dulu di tanah lapang, dan inilah yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian
hal yu'adzanu laha wa yuqam, apakah ada azan dan qomat sebelumnya? Tidak ada. Sehingga tidak ada azan dan iqamat. Kalau nanti ada, ini bisa ditelisik majelis ulama dengan koordinasi dengan para alim ulama, ini memunculkan aturan baru namanya. Sehingga sholat ini itu tidak ada azan, tidak ada qomat. Sehingga yang ada azan dan qomat itu identik dengan sholat wajib. Berarti dari sini bisa diambil kesimpulan sholat id itu hukumnya tidak wajib. Jelas nggak? Kadang kita harus main logika. Dalam ilmu ushul fikih itu seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan sebagaimana dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadisnya, lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumal adha. Salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada azannya. Dan dari Jabir ditambahkan hadis riwayat Imam Muslim, an la adzan li salat yaumal fitri hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruj wala iqamata wala nidaa wala syai' la nidaa yauma idin wala iqamah. Imam datang, imam belum mau sholat maupun bahkan mau khutbah itu tidak ada azan maupun qomat. Ini disampaikan oleh sahabat Nabi, dan ini masih turun temurun sampai dengan detik ini. Sekarang teknis sholat. Jadi sholat id 2 rakaat. Sholat id itu 2 rakaat yang kita niatkan jauh-jauh hari. Kita ini pengen bermunajat kepada Allah di hari raya dalam momentum kebahagiaan itu, bentuk kesyukuran dengan sholat ya. Sehingga kalau memang tidak ada alasan yang darurat, orang tidak sholat terus riayan, itu masih ada yang kurang afdal. Membicarakan sholat id yang hanya 2 rakaat, berarti diawali takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Lah ini seremonialnya apa? Takbiratul ihram Allahu Akbar ditambah takbir setelahnya 7, boleh ditambah 6. Itu hukumnya sunnah. Yang penting Allahu Akbar 1 di depan. Lah sunnah begini ya jangan serta-merta ditinggalkan. Karena dulu ada imam mungkin gobok, mungkin dredeg, karena nggak sembarang orang itu tatak, apalagi masih jajal. Sehingga ibadah itu tidak boleh dijajal. Allahu Akbar langsung baca Fatihah, diurak makmum kemudian balik lagi. Siapa yang tidak grogi? Ya, ada ini. Masjid besar ini di Surabaya. Masjid besar di Surabaya. Ya. Ada lagi Allahu Akbar hujan terus sama urak langsung pengen baleni sholat ya. Ada kejadian seperti itu. Ada dulu di tempat kami namanya Juragan Bakso, kan orang sukses, punya banyak anak buah, pulang. Gue imami cek kiai ini, aku sing khotbah. Menawarkan diri. Bareng demi bareng geblat mau semaput. Karena nggak sembarang orang tuh tatak sama. Ya. Lelek jenengan Ustaz kula sudah ketagihan, malah lek menengnya rasanya kayak gak enak ya. Saya ini sudah ketagihan dari dulu. Sudah SMP sudah khutbah kayaknya. Pokok sunat saya ini sudah tampil. Jadi khutbah, ngimami, kemudian menyembelih-nyembelih ataulah apa yang itu di depan umum, itu kalau tidak tatak bisa ngeblak. Sehingga kita banyak bermohon kepada Allah, ini butuh pembelajaran. Dan masing-masing jenengan itu punya mauhibah atau kompetensi tersendiri. Nah, ini biasanya muncul karena dipaksa atau terpaksa ya. Biasanya ada lah. Jadi di sini ada kiai-kiai tertentu atau ustadz-ustadz tertentu yang sedang tersembunyi ya. Suatu saat mungkin akan muncul ya. Tapi saking tataknya kadang ya repot. Termasuk saya ini dulu ketika minta calon istri saya ya tak tembung sendiri, tak tausiah sendiri, nanti tak tutup doa sendiri. Akhirnya tak hafal. Ya enak, tidak nyangoni banyak orang maksudnya. Akhirnya tak sendiri. Loh kok apa usah ada yang jenengan aja? Ya sudah, orang-orang semuanya saya. Sholat id yang 2 rakaat, Allahu Akbar takbiratul ihram ditambah dengan 7 takbir setelahnya. Itu tidak ada bacaan khusus, boleh diam boleh membaca. Di antara ulama yang menganjurkan bacaan itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu masuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu istiftah atau iftitah bahasa kita. Setelah itu Fatihah, setelah itu surat. Nah surat ini Nabi dulu membaca surat Sabihis begitu.
Kalau tidak ya boleh surat yang lain termasuk surat Qaf ya. Intinya yang tidak memberatkan dan imam itu harus bijak. Sekiranya mau membaca Al-Baqarah ya sah, tapi mohon untuk ada informasi. Sholat Id spesial Al-Baqarah sampai khatam. Ya. Bukan ngalih, dibom poster ini tadi ya. Bisa jadi dibom ya. Enggak apa-apa, ini sah-sah saja, cuma harus ada informasi ya. Karena umat zaman sekarang itu sekali lagi kesusu, kemudian keju ya. Banyak nggak bertahan ya, Mak. Ini survei membuktikan kita itu HP-an lancar, betul lah betul. Tapi Ramadan baca Quran pedes tidak? Pedes ya Mas. Kita itu ngobrol jagongan itu sampai khatam ya. Tapi ketika kita ini mau zikir, ketika kita ini mau dongo, itu ngantuk ya Mas. Jadi umat zaman sekarang itu seperti itu. Sehingga tokoh agama pun juga harus bijak. Surat Sabihis itu sudah cukup, surat Al-A'la ya. Untuk rakaat pertama, baru rakaat keduanya nanti Al-Ghasyiyah itu cukup. Atau yang lebih ringkas itu ya ada apa-apa. Cuma kalau Al-Ikhlas, Al-Kautsar ini kasihan yang masbuk ke susu ya. Sehingga akhirnya tinggal mau sholat apa sendirian ya. Jangan seperti itu. Setelah surat selesai, rukuk sebagaimana biasa, kemudian i'tidal sebagaimana biasa, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud bangkit. Allahu Akbar namanya takbiratul intiqal ditambah 5 takbir lagi. Dengan diam atau membaca boleh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah itu Fatihah, setelah itu surat lagi. Baru nanti terakhir diakhiri salam. Sehingga sholat Id itu gampang sebagaimana sholat sunnah yang lain. Lah sekarang khutbahnya. Khutbah setelah Id itu berbeda dengan khutbah Jumat, artinya khutbah ini hukumnya sunnah. Kalau khutbah Jumat itu termasuk di antara seremonial yang harus diikuti. Adapun untuk Id itu didengarkan boleh, kalau tidak karena ada kepentingan silahkan. Sehingga mungkin lupa kontaknya diambil sekaligus pulang, boleh. Ya. Mungkin rumahnya belum dikunci, ditilii, kemudian kunci dari dalam, ya silahkan. Yang penting takmir itu atau panitia itu ojo lali nyemplungi kota amal gitu ya. Jadi sepulang-pulangnya yang penting jangan lupa nyemplungi kota amal, intinya itu. Lah ketika pulang ini tadi jangan sampai tahu teman-teman yang masih abang, istilahnya itu yang kurang begitu berminat dengan agama. Oh iya rek dipakai sunah jare ustaz, kok sampe melok-melok mulai kabeh ya. Akhirnya semuanya pulang, jangan. Sehingga ini jangan sampai bocor, saya mohon ya. Panjenengan-panjenengan yang saya anggap khusyuk ya, yang model-model ahli ibadah ini disimpan. Ini hukumnya tidak wajib, sehingga kalau berkepentingan boleh untuk tidak menghadiri, tapi mohon jangan bocor. Ya. Nanti kalau tahu sampai tinggal satu soft yang depan, tidak enak sama penceramah, tahun depan diundang tidak bakal mau datang. Dikapoi, dicegei ya. Tempat itu akan dicegei. Sehingga ini mohon untuk dikondisikan. Sebagai pembicara, penceramah, khotib atau imam, kalau ada jamaah yang eksodus sama, itu perasaan gimana gitu ya. Sehingga kasihan. Pernah jenengan muncul begitu? Insya Allah nggak pernah ya. Budal keri mulai dhisik ya. Parkirnya alasan kulo keri parkirnya nyumpeti liyane gitu ya. Jangan. Berikutnya, la sholat qablaha wala ba'daha. Sholat ini tuh tidak ada qobliyah ba'diyah. Jadi kalau di lapangan ya nggak ada qobliyah ba'diyah. Kalau di masjid, tahiyatul masjid namanya. Ya. Jadi qobliyah ba'diyah itu tidak ada. Selanjutnya, ma yustahabu yaumal idi. Apa saja yang dianjurkan di hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, anjurannya apa? Ini yang mari untuk kita siarkan bersama. Ini momentum kebahagiaan. Yang pertama, al-iktisal, mandi besar. Junub gak junub, mandi besar itu penting ya. Sudah bisa ya semuanya mandi besar, insya Allah. Jadi mandi besar itu ada dua. Ada yang sesuai teknik hadis itu disebut mandi sunnah, dengan prosesi yang agak ribet itu, tapi berpahala banyak. Atau dengan model yang langsung gambioran tapi gak celap, ini namanya mandi mujizat. Bismillah ya Allah, mandi wajib biur ya selesai sah.
atau pas hujan ya Allah bismillah mandi wajib mubeng-mubeng cerindil ya bisa. Menurut ulama fikih ini sah, namanya ghuslul mujzi, mandi secara umum ya. Tapi kalau pengen lebih konkret itu ada dalil-dalil khusus dengan prosesi atau step by step yang ini punya makna tersendiri. Kalau alhamdulillah kita semuanya sudah balik. Karena kalau belum balik nggak diterima kerja sini Pak ya. Semuanya sudah balik. Ya cuma balik itu kan relatif dan anak sekarang itu cepat sekali ya. Mandi ketika hari raya pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana dalam hadis annahu su'ila anil husli. Ali bin Abi Thalib itu ditanya seputar mandi, maka beliau menjawab, mandi yang ditekankan yaumul Jumat, mandi Jumat. Wa yaumu Arafah, mandi hari Arafah. Arafah itu 9 Dzulhijjah. Wa yaumul fitri, ya, mandi hari raya Idul Fitri. Kapan itu? 1 Syawal. Wa yaumul adha, mandi hari Idul Adha, hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jangan ditebak Masehinya karena berbeda-beda kadangnya. Tapi ditebak Hijriahnya. Yang kedua, termasuk yang dianjurkan berikutnya adalah lubsu ahsani thiyab. Ketika menghadiri sholat Id, memakai pakaian yang dianggap paling bagus. Bagus di sini itu ya secara aurat atau prosedurnya itu masuk, menutup aurat, kemudian pantas, kemudian umum begitu ya. Dan ini gak harus baru jemaah. Tapi baru itu insya Allah bagus, mampu bagul ya. Tapi tidak harus baru ya, tidak harus baru sehingga ustadz ngongkon kelambinnya anyar akhirnya maksa-maksa, tidak ya. Tidak harus baru tapi kita anggap yang paling bagus. Misalkan jenengan punya warna biru ya dipakai yang dianggap paling bagus. Misalkan jenengan punya warna coklat ya silahkan. Masing-masing kita kan punya kesenangannya dan ini dipakai sekeluarga, nggak harus couple ya. Kesosoratinnya mau gak couple, bojoku reget nyamune ya. Nah ini akhirnya tertinggal dari pahala. Kalau bisa itu malah tidak couple agar tidak bisa ditebak gitu lah ya. Kalau couple gak gampang, kalau ada penculian nanti akhirnya jadi korban. Tapi kalau nggak couple kan angel goleane ya. Terkait dengan pakaian yang dianggap paling bagus ini, Ibnu Abbas mensifati Nabi sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tobroni dan yang lain, karena Rasulullah yalbasu yaumal idi burdatan hamra. Kanjeng Nabi itu kalau hari Id mengenakan serban berwarna merah. Serban merah ini tidak dalam keseharian dipakai oleh Nabi dalam event atau momentum tertentu. Misalkan kopiahnya, serbannya, semuanya tidak harus baru, tapi dianggap yang itu paling bagus. Sendalnya, ya, sajadahnya dan macam-macamnya. Yang ketiga, anjuran berikutnya ketika hari raya sebelum sholat Id al-aklu yaumal fitri qoblal khuruj. Mengicipi atau makan atau emplok-emplok sesuatu di hari raya Idul Fitri sebelum keberangkatannya menuju tempat sholat Id. Ini diantara hikmahnya hari itu tidak berpuasa lagi dan memang diharapkan berpuasa. Misal berangkat sebelumnya makan 1 kurma, sebelumnya minum kopi yang biasa ngopi ya. Yang selama 1 bulan kan ditahan, ini ngopi ya tidak apa-apa. Kemudian atau boleh makan tapi jangan warak-warak, biasa saja. Nanti setelah itu akan ada yang lainnya. Disifati oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lain, beliau berkata, "Kana Rasulullah la yaktu yaumal fitri hatta yakula tamaratin." Kanjeng Nabi itu tidak berangkat sholat Id sampai beliau dahar beberapa butir kurma. Jadi kalau ada kurma dimakan mungkin 3, mungkin 4 dan seterusnya. Baru setelah itu beranjak untuk pergi sholat Id. Nah, ini sudah kita amalkan. Karena diantara kita ini banyak yang tidak betah luwe. Betul apa betul coba? Kecuali Ramadan. Tapi saat ini luwe itu rasanya tidak, ngelak yang iya. Betul apa betul? Tapi insya Allah
Dengan kita menahan nafsu, menahan konsumsi, Allah akan memberikan yang sepantasnya. Mudah-mudahan kita ahli surga, terhormat masuk surga lewat babu royan. Allahumma amin. Di antara sebab ngantuk itu karena konsumsi. Jadi orang makan minum itu anginnya berkurang sehingga biasanya ngantuk. Betul. Adapun berpuasa konsumsi kan berkurang, membatasi. Tapi kok yang ngantuk juga gitu ya. Jadi kadang saya ini bertanya sajane wong iki makhluk apa ya? Mangan gitu. Ngantuk, wah ya ngantuk, luwe ya ngantuk ya. Kalau binatang kan tidak. Kalau lapar dia bengok, kalau kenyang dia gayemi ya. Tapi tidak ngantuk ya, Mas. Termasuk saya itu punya ikan. Saya itu mau nyari momen tidurnya ikan, tidak pernah ketemu. Ya, melek terus ikan saya ini. Dan kelihatannya nggak ubah, buntutnya masih ubah. Maksud saya anteng itu nggak bisa. Ya. Saya punya di rumah itu akuarium, sama orang itu dikasih ikan yang warna-warni itu, yang dulu katanya nggak boleh masuk Amerika karena nggak natural ya. Itu saya punya banyak. Tak kasih kura-kura, tak kasih macam-macam itu nggak ubah, tapi buntutnya masih ubah dan melek. Ya. Karena paman saya itu pernah ngendikan, ngingu apa kamu? Yo kabeh sak ingu, utamane anak bojo iki tak ingoni kayak gitu kan. Kita kan biasa ya bahasa-bahasa itu. Yo mesti gitu. Nah maksudnya apa? Dan paman saya ini ngomong, lek iso ngingu sing ora iso turu. Ya. Lah apa sing ora iso turu? Dan saya mikir, iwak, iya lek iso ngingu iwak. Tapi ribet, tidak boleh enggan, boleh banyu dan yang lain. Bahkan ada jamaah saya itu tangannya dicopot ikan apa? Tuman. Tuman apa tuman? Iya dicopot ya Pak. Mau ngasih jangkrik itu dicopot. Nah, kemudian akhirnya saya pelihara, tapi bukan yang tuman. Ada yang pelihara ikan di sini? Ada nih. Ikan apa? Koki. Alhamdulillah. Koki apa koi? Oh koki. Kalau koki itu kotor biasanya ya, harus sering bersihkan. Berikutnya, yang keempat, termasuk di antara yang dianjurkan ketika hari raya adalah takhirul akli yaumal adha tayakula min udhiyatih, menunda makan atau konsumsi ketika Idul Adha sampai mendapatkan hasil dari sembelihannya. Nah ini tidak kemudian diamalkan secara saklek, tidak. Yang penting berangkat sholat itu tidak makan apa-apa dulu. Tapi kalau kita didapuk sebagai panitia, apalagi divisi kekerasan, ya, artinya yang bagian nyekel kewan, itu mohon paketan sego bandingan nanti makan. Jangan alasan genti dibegal kewane gurung sarapan. Ya. Jadi bagi panitia itu menyediakan nasi kotak, nasi bungkus dan yang lain tidak masalah. Tapi kalau kuat nanti menunggu hasil yang ibu-ibu bakari sate dan yang lain tidak apa-apa, betul. Tapi kalau enggak, belok-belok dulu. Ya. Dulu itu ada orang nyembelih kebo, tahu kebo sama? Misalkan orang naik keran mau diselentikkan gitu, bleset, itu namanya kebo. Ada orang bawa goloknya sego sembung. Ya. Wis tahu beleh lah Pak. Oh, ampun. Maksud saya tak ajari dulu, karena saya ini juga kecil-kecil jagal gitu loh ya. Ketika mau saya ajari, tak usah, sering beleh. Gamane mantep ya. Kalau saya kan model Victorino kan ya, sehingga 20 sapi pun tidak perlu diasah. Akhirnya bawa golok Joko Sembung tadi itu yang disembelih kambing. Kambing ini kan enak. Saya nyembelih kambing itu biasa tanpa digujer. Selama itu kambing kecil, artinya ya Jawa atau yang kacangan. Tapi kalau sampai yang harga 6.000 ke atas ya jangan nggak digujer jamaah. Kurban tangan, kurban perasaan nanti. Akhirnya Pak ini disediakan kambing nyembelih, udah disiapin tebok gitu. Bismillah Pak, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, sebut namanya siapa, Burondo gitu. Ini kurbannya orang itu. Bro iya sama. Jadi para janda itu dapat pensiunan dari suaminya itu saya kurban. Ya. Malah jamaah saya itu rutin rata-rata yang ngebeki kotak amal di masjid, terus yang anu itu janda-janda. Ya. Yang lanang-lanang wangil merokok tok soalnya. Betul ini ya. Kotak amal masjid di depan itu kopong. Ya. Saya tidak anu ya,
Kemudian yang belakang tuh malah penuh biasanya. Sehingga ibu-ibu itu banyak ya, yang nyemplungi kota. Akhirnya ketika nyembelih tadi bismillah, orangnya setengah rodok sudaruman ya, tidak budek tidak, setengah rodok sudaruman. Pak, bismillah. Pas nyembelih gini jamaah, sering pudul satu lading ini, tapi belum moncrot darahnya itu. Ya dikit. Kebuk. Mungkin orangnya kurang roso atau salah posisi atau gamanya kurang landep sehingga kepalanya kabel ini muter, diuyak-uyak sama gelas itu bakal muter. Ya saya ini guyu ke pinggel-pinggel tapi ini ya Allah. Langsung saya saut keras seperti itu. Orang-orang semuanya murah, ya bukan Pak, tas nggak omongannya banyak kan namanya orang komplek ya. Biasanya saling maido itu tadi. Jangan gitu. Kan sudah rumah, ojo ngomong mangan nih loh ya soalnya adewe nggak nyediani sego. Saya buatkan alasan yang agar orang itu tidak tersinggung namanya ngomong sama gurung mangan ojo ngomong akhirnya pulang nggak kembali lagi terus diantri daging. Jadi penting ya. Jadi sebelum berangkat tak usah makan, tak usah pelok-pelok. Tapi kalau nggak kuat sebelum beleh-beleh makan. Ini termasuk berbahaya. Dulu ada guru saya itu beleh tangannya yang gondeli ini, sehingga kiwir-kiwir, landep belatinya. Binatang itu susah loh jamaah. Orang nyembelih pertama, kalau belum tata, nanti dia ini biasanya 3 hari itu unger-ungeren, tahu unger-ungeren ya? Iya, nggak kalau makan, mau ini nggak enak, kayak orang habis putus itu. Itu kalau nyembelih belum tata, apalagi sapi, gitu. Berat. Saya saja yang sudah biasa nyembelih, terakhir kemarin itu saya beli sapi bobot 1 ton 50 kilo, punyanya Kaji Johan yang ada di 8 hari itu kaki saya itu mega belegok ya. Padahal saya insya Allah sudah bisa secara teknis maupun secara ini juga sudah sarapan, gamanya juga mantep, apalagi yang belum. Tapi alhamdulillah tidak pernah saya itu ngerunger, sehingga setelah kurban itu makan berapapun saya kolu ya bakso, ya daging, ya steak, macam-macam. Nanti ada kurban ini Pak, insya Allah ya, nggak usah bingung nyari kambing, saya anterin insya Allah. Ya nanti rembukan harga di belakang ya. Terkait dengan tidak makan dulu sebelum sholat id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Abu Buraidah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Anna Rasulullah kana la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yauman nakhri hatta yattaha. Nabi kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat id makan. Nabi kalau Idul Adha sebelum sholat id tidak makan. Ini keterangan sahabat Nabi. Berikutnya yang kelima, di antara yang dianjurkan ketika hari raya adalah mukhalafatut thoriq, kita berangkat dan pulang sholat id itu lewat jalur yang berbeda, kecuali di komplek yang one gate ya. Ini kan pengecualiannya. Jadi ini apa? Maksudnya sebagai syiar. Maksudnya sebagai syiar. Diceritakan, karena Nabi idza kana yaumu idin khalafat thoriq, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi ketika id pulang pergi berbeda jalan. Ya. Bukan mendung atau udan ya. Nanti dibawa ke sana ya. Jadi berbeda jalan yang dimaksud, berangkat lewat sini, pulang lewat sini, dan ini bisa kita amalkan. Ya, kita hidup di mana bisa kita amalkan. Dan termasuk di antara anjuran yang keenam itu adalah berjalan kaki selama memungkinkan. Jadi kalau kita berangkat sholat id itu lebih baik berjalan kaki selama memungkinkan. Dulu para sahabat Nabi itu jaraknya sampai ada yang sekitar 6 mil. 6 mil itu kalau 1 kilo 1,3 mil berarti berapa? Ya sekitar 8 kilo ya. Berarti rumah saya sampai dengan Pasmar Gedangan itu sekitar 8 kilo, karena exit tol Waru itu saya hitung 10 kilo. Itu saja sahabat Nabi dulu berjalan kaki, rame-rame mereka, dalam rangka ingin hadir untuk membersamai Nabi sholat hari raya ini. Jadi kalau kita seperti itu tidak apa-apa, tapi karena mungkin ada halangan, ada ini dan yang lain, tidak apa-apa berkendara.
Ada yang pakai sepeda, khawatir telat. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai kursi roda, atau ada yang apa. Adapun bagi penceramah ya harus pakai kendaraan. Ya. Kemudian datang telat. Loh kok nembe rawuh sunah Nabi melaku. Ya. Kalau ingin mawon rawuh kita sediakan penginapan, ya mau jane dan seterusnya. Tidak, kita tidak kaku seperti itu. Berikutnya, sunnah yang terakhir, takbiran. Ya, sunnah yang terakhir, takbiran. Takbir itu berasal dari lafaz kabbara yukabbiru takbir, artinya Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Ini termasuk di antara anjuran bagian daripada zikir sekaligus doa. Yang di dalam banyak ayat Al-Quran Allah mendahulukan wa kabbirullaha ala ma hadakum dan seterusnya. Bertakbirlah, bertakbirlah, bertakbirlah. Dan Nabi pun juga demikian. Takbir itu di antara anjurannya ketika berangkat sholat id. Ini boleh. Ya, ini boleh. Sehingga kita tidak berpemahaman takbir itu hanya di masjid, boten di mana-mana. Adapun takbir itu ada dua pembagian, takbir Idul Adha, takbir Idul Fitri. Kita bicarakan dulu takbir Idul Fitri. Jadi takbir Idul Fitri itu dimulai ketika besok hari Id maghrib nanti. Jadi malam 1 Syawal itu takbiran dimanapun selama bukan tempat maksiat, bukan tempat kotor. Sampai terakhir besok ketika selesai sholat Id sudah tidak takbiran lagi. Tapi mau takbiran ya silahkan. Berangkatnya itu dianjurkan bertakbiran. Itu untuk Idul Fitri. Jadi durasinya itu pendek. Adapun Idul Adha ini lebih lama lagi. Idul Adha itu ada dua takbiran. Yang pertama disebut takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang waktunya umum. Sehingga mulai tanggal 1 Dzulhijjah atau 1 Besar boleh takbiran sampai tanggal 9. Tapi ini belum umum. Sehingga dulu Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat-sahabat Nabi itu bertakbir. Nabi tidak melarang, berarti ini membolehkan. Sehingga mulai 1 Dzulhijjah kita bertakbir dimanapun silahkan. Adapun yang kedua, takbir mutlak, takbir muqayyad, yaitu takbir mulai malam 10 Dzulhijjah atau malam Idul Adha sampai ditambah 3 hari berikutnya, yaitu genap 4 hari. Besok Idul Adha takbiran mulai maghrib nanti. Ke sholat id takbiran, ulang sholat id takbiran, nyembelih kurban takbiran, bagi daging takbiran. Ya. Sehingga kalau sambil nyelototi pentol takbiran enak ya. Tidak lazim tapi boleh. Ditambah 3 hari berikutnya. Berarti kalau misalkan Senin tambah Selasa, Rabu dan Kamis, itu yang disebut dengan hari tasyrik. Ini silahkan bertakbir. Hanya saja takbir itu tidak dari riwayat hadis baku, mau seperti apa silahkan. Ada takbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ada pula yang 2. Ada yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd boleh. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ala ma hadana boleh. Dan macam-macam. Selama takbir itu tidak keluar dari ranah pengagungan, zikir serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon untuk betul-betul diwaspadai takbiran rame-rame sambil berbuat yang kurang manfaat. Takbiran mbek merconan. Ini kurang manfaat. Takbiran mbek pacaran ini kurang manfaat. Ya, kok tahu tak pernah nom ya. Saya ini pernah muda ya, Mah. Bukan mudah-mudahan saya sponsor utama tidak ya. Jadi saya itu pernah menemukan ada orang takbir keliling rame ya, takbiran, kita takbiran. Yang putri pakai rok, kemudian yang putri di sebelahnya pakai celana. Tapi dilihat ke atas, penampilannya itu putri, dilihat dari depan ternyata brengos dan kudungan. Ya, kudungan rangkulan takbir bareng ya. Ini kan artinya orang kok malah nambahi ganjaran tapi sebaliknya. Ini perlu kemudian untuk kita evaluasi. Yang mudah-mudahan kita tidak sampai jatuh pada yang demikian. Puncaknya setelah sholat id sambil takbiran tadi ada yang disebut dengan tahniah, ungkapan hari raya. Ini sebagai penutup. Ada 2 dalam Islam. Pertama disebut tahniah.
Ini dalam rangka bergembira atau terharu dari hana ayuhani utahniatan, artinya memberi ucapan selamat. Ini lawan daripada takziah. Azzayu azzi takziatan, kalau ada kesedihan atau duka lara atau musibah itu dihibur, dikuatkan. Sehingga tahniah itu artinya ucapan selamat, kalau takziah hiburan penguatan. Kita membicarakan tentang tahniah. Kalau di Indonesia ini hari rayanya paling lama, aslinya tanggal 1 Syawal itu. Tapi di Indonesia ini sampai ke dawan-dawan, kalau belum kupatan masih tidak boleh meneng. Betul tidak, Mas? Karena kita ini ketika bersilaturahmi itu bagus. Pokoknya tidak dianggap sebagai harus itu, karena ini momentum libur dan yang lain tidak apa-apa, bagus. Dan ternyata di Indonesia itu yang terbesar di dunia. Dan jajan paling banyak itu di sini. Ya, betul ini. Saya berani survei jajan paling banyak di dunia pas hari Lebaran itu di Indonesia. Coba disebutkan. Mulai yang produk kampung, madu mongso, kemudian renggina, yang awet-awet, kemudian ceriping atau keripik. Tidak usah kita bicarakan yang beli. Kemudian ya sudahlah, banyak bisa disebut. Masih puasa nanti akhirnya malah tambah kepikiran. Tapi kalau di kota itu tidak banyak. Paling kok buat satu black. Beda dengan di desa. Makanya kalau ngambil itu satu dulu. Mau kok buat pengen dinganu ternyata isinya rengginang sing kemelingkingan. Jadi kuat terus. Ya. Jadi gini ya Pak. Saya mohon nanti untuk mudik dan yang lain itu kita semakin berbakti pada orang tua. Jangan sebagaimana meme-meme. Mabuk aku bawa satu, pulangnya pitik jago loro babon telu, beras rong sak kintal setengah sudah. Sampai anaknya itu bingung, kok tak jemput maneh ya begitu ya. Saking bawa barangnya. Yang mak itu tidak masalah, mereka itu punya apa ya. Jadi separuh jiwanya itu diberikan pada anaknya, tapi janganlah kita seperti itu ya. Termasuk mak saya itu sampai sekarang masih jakati saya. Saya sudah berumah tangga, anak 4 itu dijakati di dusun. Jadi saya zakat lagi di sini. Namanya orang tua itu seperti itu. Jadi ketika berpikir Lebaran atau hari raya tadi, ini boleh dilakukan kapanpun, boleh dengan ucapan apapun selama bukan nada mengejek, maksiat atau hal-hal yang negatif. Kalau di Arab ada taqabbalallahu minna minkum sholihal a'mal. Qulu amin wa antum bi khair. Kalau di sini ada minal aidin wal faizin. Ada lagi mohon maaf lahir dan batin. Ada lagi yang pangapunten ingkang agung. Ada lagi yang apa ya? Kosong-kosong bro, gitu ada nggak? Ya. Ini kalau sejawat tidak apa-apa. Kalau yang lebih sepuh jangan. Gue moro tuane kosong-kosong. Jangan ya. Saya mohon jangan. Ya. Anggap mertua itu adalah presiden atau raja. Ya. Jangan kemudian, karena para mertua itu menganggap jenengan ini sebagai pangeran, dinaknak betul. Ya, kok ngenteni mantune gitu. Sehingga jangan seperti tadi ya. Ya, mohon dihormati. Selama ini saya belum pernah nemu orang, walaupun dengan orang tuanya sendiri bahasa ngoko sama mertuanya wani ngoko ya. Mesti minimal bahasa Indonesia, betul tidak? Ya. Mau kok suwi le mulih. Iya Pak Dalan mau macet awalku kecuy dicetono menisan ya. Tidak ada yang seperti itu. Nggih mau macet atau tadi macet Pak parah lumayan begitu ya. Sehingga belum ada. Kita kalau sama orang tua biasa bahasa ngoko, tapi kalau sama mertua belum. Tapi kalau bisa boso jangan. Jangan orang tua itu dikowe-kowe. Paling tidak sampean lah atau panjenengan itu jauh lebih baik. Karena ada ayat-ayat yang ke-13 di surat Al-Isra. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, kemudian sampai lafaz ufi walatan haruma, wala taqulahuma ufi walatan haruma. Orang tua itu jangan dikata-katai ataupun bahkan sampai dibentak-bentak, jangan. Lah ini termasuk di antara konotasinya adalah ngoko-ngoko bahasa kasar itu. Ya. Halus nggih pada orang tua. Nggih. Saya kok pengen voice note-nya nanti kapan-kapan. Jadi teman-teman ini kalau pas mudik gimana bahasanya? Bu, lawe tasik wonten begitu ya. Di lawe Bu, ya. Mungkin berbeda ya. Tasik anu. Baik, ketika ucapan-ucapan tadi itu kita
lontarkan. Ini kalau bisa face to face, jadi secara fisik itu sambil salaman berjabat tangan. Tapi kalau tidak, karena keterbatasan tempat dan yang lain, ya sudah, dengan media sosial yang boleh buat. Mungkin termasuk nanti kita bermedsos nggak apa-apa, ketemu lagi kita dengan salaman itu. Sehingga kalau salaman itu disebut musofahah, dosa bisa gugur. Kalau tambah dirangkul itu namanya mu'anakoh, ini juga bagus. Hanya saja yang segender. Dan salaman mohon kalau bisa yang segender. Karena yang tidak makrom itu jangan. Artinya jangan di sini, dihindari. Itu tidak baik. Ya, itu ditutup oleh Islam sehingga yang makrom boleh, kemudian yang tidak itu mohon untuk dihindari. Dan ini jangan pilih-pilih. Ya, karena sudah nggak pakai masker didelok oh sengke pas raup misalkan atau rotok bening ora apa-apa ya. Yang ini sudah utuh ya. Yang ini begini ya, yang lain itu mau ya jangan. Ya, jangan pilih-pilih, semuanya sama. Kalau bukan makrom ya sudah, kita begini nggak apa-apa. Yang penting tetap punya makna berhari raya. Bukan kita sombong, bukan aliran apa tidak. Ya, itu tadi yang lebih afdal. Kadang saya begini itu masih dicuaplek ya. Ya mungkin senang dengan Pak Ustadz ya, saya biasa saja ya. Ampunten gitu kan. Ya, itu boleh. Baik, sampai di sini dulu terkait dengan id, takbiran, kemudian riayat. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi wawasan kita. Kalau ada yang lain bisa kita tambah-tambah wawasannya. Ada kelirunya, kita berharap mudah-mudahan Allah menunjuki kita ke jalan yang lurus. Selamat berhari raya, minal aidin wal faizin. Ini artinya bukan mohon maaf lahir batin loh ya. Ini yang salah kaprah, minal aidin wal faizin, ini mohon maaf lahir batin tidak. Minal aidin selamat hidup kembali di bulan Syawal, wal faizin selamat sukses Ramadannya itu tuntas ya. Artinya itu seperti itu. Sehingga itu ada pemisahnya, minal aidin wal faizin dengan mohon maaf lahir batin. Tapi dua-duanya ini baik. Wallahu a'lam. Ada yang disampaikan atau ditambahkan, saya persilakan. Terkait sholat id itu ketika dalam posisi masbuk, mungkin pada saat itu imam sudah masuk ke surah gitu ya, kita baru masuk. Apakah kita mengikuti imamnya, tetap kita akan melakukan takbir 7 kali ya, atau mungkin 5 kali? Ini tidak ada kejadian di masa lalu ya. Jadi zaman dulu itu tidak ada kejadian. Ini menandakan orang di sekitar Nabi itu betul-betul komitmen, sampai ketinggalan kayak sholat wilayah gitu ya. Tapi bisa jadi di zaman tertentu itu akan terjadi. Namanya orang kena madaran kan bisa telat, atau mungkin macet, atau rantainya pedot ya. Atau mungkin masangnya kasute bojone misalkan ya. Kan terkadang wanita itu yang agak ribet, kasutan, sarungan tangan, ini ya. Nah, saya pribadi pun juga memaklumi ya. Maka ketika tertinggal imam membaca surat, kita belum bertakbir, wajib takbiratul ihram. Ini rukun sholat, Allahu Akbar itu harus. Lah tapi kita bertakbir itu bagaimana? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa memastikan. Mau bertakbir itu tidak masalah, tidak pun juga tidak masalah karena memang sunnah ya. Jadi kalau menurut inisiatif saya, takbir saja agar tidak menimbulkan fitnah. Loh, iki kok takbir sitok batine kancane. Mesti tok kita ngerti rek batine, akhirnya memunculkan guneman. Tapi kalau kita kan begini-begini, artinya oh ya ini ngerti ya kayak ini ya. Orang itu kan enak. Tidak apa-apa diikuti seperti itu. Walaupun tidak lazim ya. Wallahu a'lam. Ada yang pernah ketinggalan? Insya Allah tidak ada. Sampai hari ke-13, betul ya? Ada kendala puasa atau tarawihnya? Mumpung ada pimpinan ini ya. Ada kendala apa tidak? Aman ya insya Allah. Cuaca sangat mendukung, situasi kondisi sangat mendukung. Iya betul, melak betul. Saya selama ini yang ngolah sebenarnya. Ada yang disampaikan lagi? Tidak ada. Cabut. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas semuanya, apresiasinya, atensinya kami apresiasi dengan doa jazakumullah khairan. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah, mari kita usahakan membaca istighfar.
Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.